Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channelnya Kembang Desa. Dan di video kali ini Kembang Desa berada di salah satu penjual tanaman hias ya. Ini tepatnya berada di Desa Limbangan, Kecamatan Watu Malang, Kabupaten Wonosobo. Dan di sini untuk pertumbuhan tanaman-tanaman hiasnya ya, di sini terlihat bagus sekali. Dan kemudian yang pastinya ya, karena yang namanya juga penjual, pasti untuk koleksi tanaman hiasnya juga beraneka macam. Dan saya itu penasaran ya pastinya ya, media tanam yang digunakan itu apa, dan bagaimana juga cara sang pemilik ini untuk menempatkan tanaman-tanaman hiasnya. Namun sebelum saya melanjutkan ya mereview beberapa tanaman hias yang berada di sini, saya bakalan menyapa dulu para sahabat Kembang Desa dimanapun berada dan para pecinta tanaman hias. Semoga pada hari ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia, dimudahkan rezekinya dan selalu dalam lindungannya. Amin. Dan saya bakalan melihat koleksi tanaman hias yang berada di sebelah ini. Di sini ada tanaman hias, ada begonia black velvet. Namun ini yang ke daun kecil ya. Ini lebih masuk ke jenisnya kayak ke rhizomatus. Kemudian juga ada peperomia watermelon. Ada peperomia kerut hijau juga merah. Kemudian juga ada Lili yang bulu ayam, ada piccolo, peperomia piccolo, ada Sirin Joy, dan kemudian pada bagian sisi bawahnya di sini terdapat tanaman-tanaman hias begonia violces, dan juga ada beberapa peperomia, dan kemudian ada juga tanaman hias. Ada Syngonium yang pink flagged ya. Dan begitu banyaknya tanaman-tanaman hias yang berada di sini ya. Namun kalau saya melihat pada bagian sisi medianya, di sini keadaannya lembab semuanya. Di sini menandakan sekali bahwa sang pemilik memang masih sangat rajin ya untuk merawat tanaman hiasnya, meskipun untuk sekarang ini ya, ini untuk minat masyarakat ataupun para pembolang ini sudah sedikit menurun ya, sudah tidak sebanyak ataupun seheboh sekitar tahun 2020-2021 ya, dimana masa tahun-tahun itu merupakan masa paling indah ya bagi para pecinta tanaman hias, dimana di tahun itu ya, selain memang mengalami masa COVID, sehingga banyak masyarakat yang akhirnya ya menggunakan aktivitasnya ini untuk merawat tanaman-tanaman hias. Dan banyaknya juga para kolektor ya yang mencari tanaman hias ataupun para pembulang ya mencari tanaman hias, sehingga perputaran tanaman hias pada masa itu ya itu benar-benar sangat luar biasa sekali. Dan kalau dilihat juga untuk daun-daunnya, di sini juga terlihat seger-seger ya, bersih banget. Dan saya bakalan mengecek media tanam yang digunakan untuk jenis tanaman hias begonia. Untuk jenis tanaman hias begonia di sini untuk keadaannya di sini lebih berporos. Di sini menggunakan sekam mentah. Dan juga kayak dibilang untuk perbandingannya antara tanah dengan sekamnya di sini lebih banyak misalnya menggunakan takaran ya, misalnya menggunakan takaran 4:1 karena memang benar-benar berporos. Kemudian untuk media tanam yang digunakan untuk jenis tanaman hias anggrek, di sini ada serabut dari kelapa, kemudian juga ada kayu arang ya.
Dan saya bakal melihat media tanam yang digunakan untuk jenis tanaman hias peperomia. Di sini menggunakan media tanam tanah dan juga ada sekam mentah, namun untuk perbandingannya lebih banyak tanahnya ya dibandingkan dengan sekamnya. Kemudian saya bakalan cek media tanam yang digunakan untuk jenis tanaman hias. Ada alokasia. Di sini ada beberapa pot tanaman hias. Ada alokasia black velvet. Untuk media tanam yang digunakan di sini lebih ke sekam. Ini berporos sekali dengan tanah. Berarti untuk penggunaan media tanam ya yang di sini ini lebih menggunakan hanya sekam mentah dengan menggunakan media tanam tanah. Karena memang perpaduan dari media tersebut ya, antara media tanam tanah dengan sekam itu memang sudah bagus ya. Namun ingat, ketika menggunakan media sekam mentah itu memang benar-benar dalam keadaan yang sudah sedikit layu ya ataupun basi, sehingga keadaan pertumbuhan tanaman hias itu tetap bagus. Karena biasanya ketika menggunakan media sekam mentah ya ataupun pupuk kandang itu dengan keadaan yang masih baru, itu biasanya memudahkan sekali pembusukan ataupun pembakaran pada bagian batang dari tanaman hias tersebut, yang menjadikan itu mati ya. Itu biasanya akan mengering. Dan di sini juga ada tanaman hias, ada Aglonema pos ya, ataupun Pride of Sumatra. Kemudian juga ada keladi baret. Nah seperti ini ya untuk jenis tanaman hias keladi, ketika dibuat rumpunan itu akan terlihat lebih cantik dan bagus banget. Dan di bagian bawahnya, di sini juga banyak sekali koleksinya ya. Dan bermacam-macam sekali. Kemudian juga ada Sansevieria, ada Begonia listada. Karena kembali lagi ke zaman dulu ya, ke zaman sekitar 2020-2021 ya, masa-masa memang emasnya tanaman hias. Untuk jenis tanaman hias kayak keladi baret itu harga per daunnya itu nyampe sekitar Rp50.000, 100.000 juga. Untuk keladi Landworten juga sampai ke angka ratusan ribu, termasuk untuk Florida Sweetheart. Dan untuk jenis tanaman hias kayak alokasia ya, untuk black velvet ini satu daun bisa mencapai Rp150.000. Dan sekarang memang sudah bisa didapatkan dengan harga yang sangat terjangkau ya dan ekonomis ya. Karena untuk jenis tanaman-tanaman hias keladi kayak baret, kayak wayang itu sudah puluhan ribu ya, sekitar 10 hingga 25.000 tergantung jumlah dari tanaman tersebut. Dan untuk aglonema kayak ada Big Troy pada masa itu harga 50 hingga 75, sekarang 10.000 sudah bisa didapatkan. Dan banyak sekali harga-harga tanaman hias yang memang sudah turun. Namun dengan rajin budidaya dan adanya perawatan, setidaknya juga akan menjadikan penghasilan ya, tetap menjadikan penghasilan. Hanya bagaimana cara kita memasarkannya saja. Dan demikian review dari Kembang Desa, melihat-lihat ya tanaman-tanaman hias yang berada di dusun ini dan media tanam yang digunakan. Dan sebenarnya ketika seseorang itu memang benar-benar sudah menyukai tanaman hiasnya ya, tanaman hias, di mana ketika sedang musim seperti ini ya, tetap semangat untuk merawat tanaman hiasnya, maka sesuatunya juga akan indah ya. Semoga bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.